Shalom Bapak Ibu sekalian yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan nama saya Likian, salah satu keponakan almarhum Pendeta Benjamin Wongso. Saya bersyukur malam ini ingin sharing sedikit tentang kesan saya tentang beliau di dalam hidup saya. Saya ingat 50 tahun yang lalu saya sempat tinggal bersama beliau selama 5 tahun di Sentebang, di suatu desa tempat yang terpencil di Kalimantan Barat. Di situ saya diperkenalkan tentang siapa Yesus Kristus itu. Saya banyak diajarkan bagaimana tentang kasih Kristus. Saya boleh bertumbuh di sana, dan waktu saya dalam 5 tahun itu banyak hal-hal yang positif yang beliau ajarkan tentang kehidupan. Bagaimana Tuhan begitu mengasihi engkau sebagai manusia yang berdosa. Bagaimana Tuhan Yesus juga mau mengasihi engkau meskipun orang di sekeliling kamu tidak peduli, tetapi Tuhan Yesus tetap mengasihi kamu. Itu banyak sekali kenangan yang indah yang beliau ajarkan, terutama di saat kamu susah, jangan menyerah. Di saat kamu kekurangan, jangan putus asa. Mengajarkan saya tetap untuk fokus kepada Tuhan. 5 tahun saya tinggal bersama beliau, banyak hal. Jujur saya melihat di dalam pelayanan, saya ingat di dalam kekurangan kehidupan ekonomi yang begitu minim. Saya sempat ikut almarhumah Sukme yang dulu pernah mengajarkan bagaimana untuk berjuang, berbisnis. Beliau jualan telur bebek, telur ayam, dan saya dikasih tugas untuk membawa bebek keluar makan dan juga membawa pulang kembali. Dan pada saat telur ayam itu sudah bertelur, saya yang dikasih tugas untuk mengambil telur dan menyimpan, sehingga menjadikan suatu income tambahan untuk hidup pada saat itu. Saya sangat berkesan begitu berjuang kerasnya mereka ini sebagai di satu sisi seorang hamba Tuhan, di satu sisi mereka harus peduli, care kepada keponakan seperti saya. Jadi saya sungguh sangat merasa kehilangan. Nah, pada saat saya setelah pergi dari kampung halaman pelayanan mereka di Sentebang, saya sempat tinggal di Singkawang, ikut orang juga. Kemudian saya akhirnya pergi ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya menghadapi suatu tantangan hidup yang begitu berat. Tapi saya ini tetap memperhatikan saya. Saya ingat sekali di Jakarta beliau pada saat itu belum ada handphone, belum ada komunikasi handphone, tapi pakai surat. Nah, dia tulis surat. Melalui surat itu saya baca, saya nangis. Karena kata-katanya menyentuh hati saya, karena dia selalu menanyakan, kamu selalu baik-baik saja kan? Dan kamu nggak ada apa-apa kan gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang simpel itu kembali saya ingat akan perhatian beliau terhadap saya. Saya merantau ke Jakarta seorang diri, tapi ada seorang susu yang begitu care, yang begitu memperhatikan saya pada saat itu. Saya sangat berkesan dengan kasih sayang beliau. Beliau begitu sibuk sama jemaatnya, pelayanan, tapi dia masih menyisihkan waktu bertanya dan memikirkan saya. Nah, pernah dia datang ke Jakarta pun bertemu dengan jemaat yang ada di Jakarta, dan dia mencari saya juga, dan akhirnya kita ngobrol, menceritakan keadaan saya ikut orang di Jakarta itu juga tidak mudah gitu. Nah, dia selalu menasihatkan saya, nggak apa-apa kamu susah,
berjuang terus. Nggak apa-apa nggak punya duit, tapi jangan sampai Tuhanlah yang meninggalkan kamu. Tetap kamu harus fokus dan setia kepada Tuhan. Itu hari ini saya teringat nasihat-nasihat yang begitu berharga bagi saya. Kenapa? Karena bagi saya kasih Kristus itu melampaui yang susu saya kasih. Dan kasih yang lebih besar lagi dari susu saya yang saya anggap itu udah luar biasa. Tapi hari ini Tuhan susu mempertemukan saya, Tuhan Yesus pribadi yang luar biasa, yang bisa memenuhi jiwa saya. Di saat saya sendiri, saya bisa berdoa, bisa menceritakan segala kesedihan saya, suka dukanya saya melalui doa. Bapak Ibu, sungguh saya sangat berkesan dengan susu saya. Dia di mata saya seorang hamba Tuhan yang sudah meninggalkan suatu iman yang luar biasa. Tapi di satu sisi dia juga seorang susu yang tegas, yang disiplin mengajarkan hidup yang benar. Sungguh saya sangat kehilangan. Ada satu lagi kesan pada saat saya mau menikahkan anak perempuan saya. Saya suruh beliau datang, saya bilang datanglah, saya mau menikahkan anak saya. Mereka berdua datang, Sukme, dan sampai di rumah dia bilang, oke, saya datang. Pada saat saya datang langsung dia sepertinya happy banget, merasa mau menghadirin pesta pernikahan anak saya. Nah, 2 hari sebelumnya dia sudah sampai di rumah dan sempat berbincang-bincang. Beliau mengatakan gini, Ken, kamu ternyata sebentar lagi udah akan jadi nenek dan sudah jadi naik pangkat. Nah, susu sudah semakin tua, semakin sudah tidak ada kekuatan. Tapi susu ada suatu kerinduan yang belum tercapai, yaitu ingin membangun gereja yang di Sungai Raya itu. Lalu saya jawab susu saya, nggak usah khawatir. Kalau itu niat yang baik, pelayanan itu pasti Tuhan sediakan semua berkat. Dan suatu saat kerinduan susu itu akan terwujud. Gereja itu akan dibangun. Puji Tuhan, kemarin waktu kebaktian penghiburan malam pertama, saya menyaksikan suatu gedung gereja. Walaupun saya secara pribadi belum hadir dan belum menyaksikan langsung gedung gereja itu, tapi saya sudah melihat salah satu sudut gereja itu Tuhan berkati luar biasa. Terima kasih. Saya merasa doa orang benar, niat dan kerinduan seorang hamba Tuhan yang tulus di hadapan Tuhan, itu Tuhan genapkan. Hari ini saya melihat gedung gereja itu dipakai buat susu saya untuk mengadakan kebaktian penghiburan, kebaktian penutupan, dan di situ banyak jemaat hadir menyaksikan. Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, susu sudah mengakhiri suatu pelayanan, suatu tugas. Dan hari ini susu sudah mengakhiri, menyampai finish. Dan dia sudah selesai di tugasnya di dunia ini, pelayanannya. Dan saat ini dia sudah siap untuk menerima suatu hasil jeripayahnya di dunia ini. Di surga nanti dia akan menerima suatu mahkota yang mulia, mahkota kekekalan. Saya sebagai keponakan berkesan dan bangga, jujur bangga. Di satu sisi saya kehilangan punya susu yang begitu setia melayani. Walaupun hidup di dalam kesusahan, kemiskinan, tidak menghambat, tidak membuat dia kendor, tidak mundur, tetap semangat melayani. Itu contoh teladan yang luar biasa. Saudara seiman jemaat yang dikasih Tuhan, ingin saya tambahkan satu lagi.
Susuk saya selalu mengatakan gini, kamu tidak perlu takut kalau kamu miskin. Kamu tidak perlu takut kamu kesusahan. Tuhan kita, Tuhan yang kaya kok. Dia sumber berkat kita. Dia akan mencukupkan kita segala keperluan kita. Dia tidak akan mempermalukan kita apabila kita dengan sungguh-sungguh bersandar, sungguh-sungguh percaya. Disitulah engkau akan mendapatkannya. Tuhan akan memuaskan, mencukupkan apa yang kamu perlukan sesuai dengan keperluan kamu. Selalu itu susuk saya nasihatin saya. Jadi saya sebagai keponakan sangat kehilangan seorang figur susuk yang luar biasa. Seorang figur hamba Tuhan yang begitu setia. Bapak Ibu sekalian, saudara seiman, jemaat yang dikasihi yang di Sungai Raya, marilah tetap semangat, ikut jejak beliau. Beliau sudah meninggalkan suatu teladan iman. Beliau sudah menabur dan dia akan menuai. Mari kita tetap setia, tetap semangat walaupun kita semuanya kehilangan. Mari kita menjalankan tugas amanah agung kita. Terus pergi ke seluruh dunia. Ceritakan bahwa Kristus mengasihi semua orang. Selamatkan lebih banyak jiwa, bekerja untuk Tuhan. Karena waktu tidak banyak lagi. Susuk, selamat jalan. Engkau adalah susukku yang luar biasa di dalam hidupku. Engkau sudah meninggalkan teladan iman yang luar biasa. Tidak bisa saya ceritakan di 10 menit ini. Banyak kenangan indah, Susuk. Engkau mengajarkan aku tetap kuat, tetap setia sampai akhir. Wariskan iman kamu kepada anak cucumu. Ternyata hari ini saya ada di rumah anak saya dan bisa melihat cucu saya. Itu membuat suatu spirit semangat yang luar biasa ingin saya sampaikan ke jemaat Sungai Raya. Ternyata apa yang Susuk lakukan di dalam hidup saya itu benar-benar nyata, benar-benar membuat saya bisa tetap kuat sampai hari ini. Walaupun badai hidup itu menerpa, tidak membuat aku mundur. Tetap aku melihat Tuhan, fokus kepada Tuhan. Karena saya percaya orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, pasti Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan adalah pembela kita. Tuhan adalah sumber segalanya. Tuhan Yesus memberkati jemaat di sana. Selamat jalan Susuk. I love you. Bye. Ketemu di surga nanti. Bye.